Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Vita Komaini dari kelas 12 via jurusan Ilmu Administrasi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Studi Kasus tentang Siswa dengan Latar Belakang Ekonomi Rendah di SMP Bob Kri 5 Yogyakarta. Latar belakang dari permasalahan ini adalah pendidikan merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang waktu. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan akan semakin berkembang dan meluas. Pendidikan adalah salah satu faktor penunjang dalam pengembangan sebuah ilmu pengetahuan. Kita sadari bahwa pendidikan di sekolah adalah pembentukan memenuhi kebutuhan belajar seorang anak, di mana faktor sosial ekonomi orang tua tersebut akan mempengaruhi terhadap motivasi belajar anak. Berdasarkan kasus tersebut, maka ditarik dari beberapa rumusan masalah, yakni rumusan masalah pertama, bagaimana keadaan ekonomi keluarga siswa di SMP Bob Kri 5 Yogyakarta. Yang kedua, bagaimana karakteristik keluarga siswa dengan latar belakang ekonomi rendah di SMP Bob Kri 5 Yogyakarta. Yang ketiga, di mana motivasi belajar siswa dengan latar belakang ekonomi rendah. Yang keempat, bagaimana peranan orang tua dalam memotivasi belajar siswa dengan latar belakang ekonomi rendah. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana keadaan ekonomi keluarga siswa di SMP Bob Kri 5 Yogyakarta. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik keluarga siswa dengan latar belakang ekonomi rendah di SMP Bob Kri 5 Yogyakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui motivasi belajar siswa dengan latar belakang ekonomi rendah di SMP Bob Kri 5 Yogyakarta. Yang keempat, untuk mengetahui peran orang tua dalam memotivasi belajar anak dengan latar belakang ekonomi rendah. Hasil penelitian, subjek merupakan siswa dengan latar belakang ekonomi rendah dilihat dari keadaan ekonomi keluarga, latar belakang pendidikan orang tua, dan jenis pekerjaan. Ditemukan juga pada penelitian ini bahwa karakteristik keluarga dengan ekonomi rendah memang memandang pendidikan penting, namun mereka juga lebih mementingkan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Motivasi belajar siswa dengan latar belakang ekonomi rendah mengalami perbedaan. Peran orang tua dalam memotivasi belajar juga dilakukan dengan memberikan upaya pemenuhan kebutuhan sarana belajar yang diusahakan oleh orang tua dengan latar belakang ekonomi rendah dengan berbagai cara. Kesimpulannya, keadaan ekonomi keluarga pada siswa dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam mencari pekerjaan serta tidak ada keterampilan khusus yang dimilikinya. Pada akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan yang seadanya hingga hal tersebut menjadi penyebab ekonomi rendah. Karakteristik dari keluarga siswa dengan latar belakang ekonomi rendah adalah memandang kegiatan belajar tersebut penting, namun karena ekonomi rendah, kebutuhan belajar khususnya di sekolahan terkadang masih dinomor duakan karena belum terpenuhinya kebutuhan primer. Motivasi siswa dengan latar belakang ekonomi terendah mengalami perbedaan di mana ekonomi rendah dapat menjadi pendongkrak semangat untuk dapat giat belajar agar dapat membantu meringankan beban orang tua. Sedangkan ekonomi rendah juga menyebabkan motivasi belajar rendah karena tidak terpenuhinya kebutuhan akan prasarana dan sarana belajar sang anak. Peran orang tua dalam motivasi belajar sudah dilakukan, yakni memberikan nasihat, memberikan dorongan secara moral, dan mencoba memberi fasilitas belajar sesuai kemampuan. Hal tersebut sudah orang tua lakukan.
berupaya untuk dapat membangkitkan motivasi anak untuk rajin belajar sekalipun keadaan ekonomi rendah. Sarannya, bagi subjek penelitian, jangan jadikan ekonomi keluarga menjadi sebuah penghalang dan belajar mencari ilmu, tetapi jadikan keadaan tersebut menjadi sebuah motivasi yang kuat, menjadi sebuah pembelajaran yang dapat mendorong ke arah yang lebih baik dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang memelihara kehidupan. Bagi orang tua harus mempersiapkan kebutuhan anak sedini mungkin, baik kebutuhan moral dan spiritual, juga pemenuhan kebutuhan belajar lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.